Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Febriani, NPM 1804041144. Nomor absen 25A. Kepada yang terhormat Ibu Selvia Nuryasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ketidaksempurnaan pasar dan ketidakseimbangan keuangan. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang atau jasa. Di pasar, antara pembeli dan penjual saling tawar-menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu, tetapi meliputi suatu daerah, negara, bahkan dunia internasional. Pasar untuk karet dan timah misalnya, bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu, tetapi meliputi interaksi di antara produsen-produsen dan pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia. Mekanisme pasar dapat dialokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi, disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan. Kebaikan mekanisme pasar adalah: pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat, pasar memberi dan memacu untuk mengembangkan kegiatan usaha, pasar memberi mendorong untuk memperoleh keahlian modern, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efektif dan efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Macam-macam pasar. Dalam teori ekonomi, banyak dikenal macam-macam pasar, baik yang pada praktiknya sering dilihat kenyataannya sehari-hari, maupun hanya dikenal secara absolut dalam teori. Macam pasar yang umumnya banyak dipraktikkan adalah monopoli, monopolistis, dan oligopoli. Macam-macam pasar yang secara absolut hanya ada dalam teori adalah bentuk persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan murni dan persaingan sempurna, meskipun secara utuh tidak dapat dipraktikkan, pada praktiknya banyak juga dapat ke dalam kenyataan sehari-hari. Misalnya pasar pakaian di Pasar Bukit Tinggi, pasar tas dan sepatu di Tulungagung, Sidoarjo. Kemudian beberapa ciri-ciri dari persaingan pasar murni yang banyak praktiknya sehari-hari, diantaranya adalah barang yang diperjualbelikan sama jumlahnya, jumlah pembeli dan penjualnya banyak, serta mudah keluar masuk bagi pengusaha. Secara garis besar, macam-macam pasar ditinjau dari segi penjualnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pasar sempurna, yang kedua monopoli, yang ketiga monopolistis, dan yang keempat adalah oligopoli. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal dan efisien. Pasar persaingan sempurna muncul karena adanya prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada penjual tunggal yang mempunyai sumber cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harga di pasar. Yang kedua adalah sumber variabel mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagai pasar dan penggunaannya relatif fleksibel. Dalam persaingan sempurna terdapat dua keseimbangan, yaitu yang pertama, keseimbangan produsen secara individual akan tercapai apabila keuntungan perusahaan maksimum. Yang kedua adalah equilibrium pasar apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium.
Kemudian, pasar persaingan sempurna dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Jangka pendek dengan asumsi setiap produsen bisa menambah kapasitas produksinya dan tidak ada produsen baru keluar atau masuk ke dalam pasar. Jika jangka panjang adalah dengan asumsi memungkinkan adanya perluasan kapasitas produksi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah perusahaan yang mengambil harga. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang yang serupa, terdapat banyak perusahaan di pasar, dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi kecil atau tidak ada pesaing di pasar. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan pasar bukanlah hal yang dilarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual ataupun ada penjual yang lain. Jadi monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja. Akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan ikhtihar. Dalam Islam tidak memperbolehkan membantukan atau menguasai monopoli dengan sifat pribadi yang kemungkinan merugikan bagi masyarakat. Kemudian ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, produsen sebagai price maker. Yang kedua, permintaan pasar merupakan bentuk dari permintaan perusahaan. Yang ketiga, marginal revenue lebih rendah daripada average-nya. Yang keempat, MR berslope negatif. Sebab-sebab terjadinya monopoli adalah yang pertama, penguasaan bahan mentah strategis atau absolute advantage. Yang kedua, adanya hak paten. Yang ketiga, terbatasnya pasar. Dan yang keempat adalah pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Yang ketiga adalah persaingan monopolistik. Pada pasar persaingan monopolistik hanya terdapat unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan atau produsen di mana tindakan satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lain. Tetapi juga terdapat unsur monopoli, di mana perusahaan memproduksi banyak barang yang homogen, tetapi masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga konsumen mempunyai pilihan. Ciri-ciri persaingan monopolistik adalah yang pertama, terdapat banyak perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Yang ketiga, kurva permintaan perusahaan pesaing adalah berslope negatif dan cukup elastis. Yang keempat, meski jenis produknya sama tetapi tidak homogen, terdapat perbedaan yang menyebabkan konsumen mempunyai pilihan. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas atau sedikit dan jumlah konsumen yang banyak. Terdapat dua macam pasar oligopoli, yaitu yang pertama adalah produknya homogen. Contohnya baja, semen, pupuk, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Contohnya adalah otomotif,
handphone, laptop, dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan oleh seorang produsen akan langsung ditanggapi oleh produsen yang lain. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah terdapat banyak produsen dengan konsumen yang relatif lebih banyak. Tiap produsen mempunyai pengaruh atas harga. Yang kedua adalah terdapat barrier no entry bagi produsen yang lain, sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Yang ketiga, penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar. Yang keempat, perang harga merupakan unsur yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara massal dalam pasar oligopoli. Untuk menghindarinya, maka dilakukan konsuli antar perusahaan, sehingga cenderung akan menciptakan kartel. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Ketidaksempurnaan pasar bisa terjadi disebabkan oleh yang pertama, yaitu penyimpangan struktur. Struktur atau bentuk organisasi pasar yang akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan struktur. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Dalam monopoli biasanya terdapat halangan untuk masuk bagi pengusaha lain yang ingin memasuki pasar, sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat hanya mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Demikian pula bentuk pasar lainnya. Meskipun pengaruh distortisnya tidak sekuat monopoli, tetapi mendistorsi bekerjanya pasar yang sempurna. Yang kedua yaitu penyimpangan tidak terstruktur. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contoh hal ini adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi. Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, penipuan kuantitas, kualitas, harga, atau waktu pengiriman barang. Kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas harga normal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Informasi merupakan hal penting karena merupakan dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, dan lain-lain, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Begitu pula dengan konsumen yang harus mengetahui harga pasar yang berlaku, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar, yang disebut dengan talaqi rukban, mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen, yang disebut dengan gaban fahishi, dan lain sebagainya. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar antara lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang ikhtihar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dari Syaid bin Al-Mushhab dan Amr bin Abdullah Al-Dawi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang melakukan ikhtihar itu melainkan berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Siapa yang merusak harga pasar hingga harga-harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tarbani. Materi yang selanjutnya adalah pengertian stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Atau bisa juga diartikan dengan terhindarnya suatu negara dari krisis moneter atau krisis keuangan. Ada juga beberapa definisi lain yang mungkin menambah pemahaman Anda. Yang pertama yang disebutkan adalah sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kelanjutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dalam sistem keuangan. Pengertian selanjutnya adalah sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebarkan risiko secara baik. Dan yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita semua tahu bahwa krisis yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1998 adalah titik balik dari sistem keuangan dan juga moneter di Indonesia. Jadi, kita dapat menarik benang merah bahwa sebenarnya SKK dapat sangat berhubungan erat dengan stabilitas moneter. Menurut peneliti eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Dr. Agusman, stabilitas keuangan dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama adalah institusi yang stabil dan dapat dilihat dari tidak adanya bank atau lembaga keuangan yang kolaps dan dipertaruhkan kredibilitasnya oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah pasar yang stabil. Pentingnya SKK ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas makro dalam sebuah sistem perekonomian, dan begitu juga sebaliknya. Ketika stabilitas makro bergejolak, stabilitas keuangan juga akan menerima dampaknya. Kondisi makroekonomi seperti stabilnya daya beli masyarakat, kuatnya permintaan domestik, serta stabilnya nilai tukar rupiah bisa membawa pengaruh positif bagi kestabilan sistem keuangan. Ada beberapa alasan mengapa SKK sangatlah penting dalam perekonomian. Yang pertama adalah sistem keuangan yang stabil akan membentuk pasar yang sehat, terkontrol, dan alokasi dari berbagai sumber daya yang ada dapat dikondisikan secara optimal. Alasan yang kedua yaitu sistem keuangan yang stabil akan memiliki dampak langsung pada kesehatan dunia perbankan. Dengan sistem keuangan yang stabil, dunia perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara maksimal. Tentu hal ini juga akan berpengaruh pada sektor real. Alasan berikutnya adalah dengan stabilnya sistem keuangan tentu akan mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini karena sistem keuangan berjalan dengan baik secara inflasi, sehingga inflasi pun dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah biaya dari instabilitas keuangan dapat ditekan karena pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan.
Dan alasan yang terakhir adalah instabilitas sistem keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya krisis moneter, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah 5 alasan pentingnya SKK bagi sistem perekonomian. Materi yang selanjutnya adalah variabel makroekonomi. Berikut adalah beberapa variabel makroekonomi terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus-menerus. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau dapat mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Bank Indonesia, indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau bisa disingkat dengan IHK. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua adalah nilai tukar. Menurut Adi Ningsih dan teman-teman, tahun 1998, nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari suatu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah terhadap yen, dan lain sebagainya. Nilai tukar mempengaruhi aktivitas pasar saham dan pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi atau trading. Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Itu menurut Sitinjak dan Kurniasari. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri yang sifatnya sementara. Artinya, pertumbuhan tersebut sifatnya self-generating, yang menghasilkan suatu kekuatan yang momentum untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya. GDP per kapita memiliki pengaruh positif terhadap non-forming loan atau NPL sebagai indikator stabilitas sistem keuangan yang diteliti di 7 negara Asia, di mana Indonesia memiliki stabilitas sistem keuangan terendah dikarenakan memiliki stabilitas return of asset yang relatif berfluktuasi dibandingkan 7 negara diantaranya yaitu Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia, India, Bangladesh, dan Turki. Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap stabilitas perbankan menyangkut sistem keuangan dan permodalan bank di India, di mana pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan efisiensi perbankan ke depannya, sehingga bank merupakan elemen penting dalam pengembangan ekonomi di India. Kesimpulannya adalah, dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu, tapi
meliputi suatu daerah, negara, bahkan dunia internasional. Ketidaksempurnaan pasar dapat terjadi akibat penyimpangan yang struktur, penyimpangan yang tidak struktur, dan ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Nilai tukar berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dan diperlukan dari berbagai pihak, dari lembaga atau instansi masyarakat atau pemerintah untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Yang terakhir adalah perlunya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghitung data stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.